senangnya dari KPPU ini, pertama, apabila ada mahasiswa yang semester akhir, bisa dibantu untuk keperluan mencari data skripsi. Persaingan sehat, sejahterakan rakyat. Roll! 3, 2, 1. Welcome to Pod Country. Podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Halo Sobat Kompetisi, pemirsa Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung, dimanapun Anda berada. Kali ini bersama saya, Agus Tami, host Pod Country. Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu seorang mahasiswa Universitas Islam Bandung, Muhammad Yunus Junaidi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar? Oh baik juga, alhamdulillah. Enaknya saya manggil apa nih, Yunus? Bro, AA, apa Kang Yunus? Bro aja lah, biar lebih dekat. Oke. Oke Bro Yunus. Tapi sebelumnya sapa-sapa dulu nih, Sobat Kompetisi. Oke. Halo Sobat Kompetisi, saya Muhammad Yunus Junaidi, mahasiswa Universitas Islam Bandung, asli dari Cianjur, yang kebetulan kemarin mengikuti magang di KPPU ini. Bro Yunus adalah seorang mahasiswa magang di kantor KPPU Kanwil 3 Bandung pada bulan Juli sampai September ya Bro Yunus ya? Betul sekali. Oke Bro Yunus, sebelumnya nih, sebelum saat Bro Yunus mempunyai keinginan untuk magang di KPPU, apakah Bro Yunus sebelumnya tahu tentang KPPU atau persaingan usaha? Sebelumnya saya sudah mengetahui dari lembaga ini, tapi tidak secara mendalam gitu. Waktu itu saya mengetahui lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini dari aplikasi sosial media, tepatnya dari Instagram. Waktu itu kebetulan saya memfollow Instagram Bang Hotman Paris. Pernah melihat Bang Hotman ini melakukan sidang perkara di KPPU. Iya betul. Yang khususnya waktu kalau nggak salah ada toganya pakai warna biru gitu. Iya. Memang Bang Hotman pernah berperkara di KPPU ya. Pernah melaksanakan sidang. Betul. Jadi Bro Yunus mengetahui KPPU dari Instagram Bang Hotman Paris. Betul waktu itu. Terus timbul keinginan untuk magang di KPPU nih, dasarnya apa Bang Yunus? Kebetulan mengapa saya minat mencoba untuk magang di Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini, kebetulan saya ingin memiliki passion waktu itu, ingin menguasai terutama dalam hukum bisnis. Nah, hukum persaingan usaha ini sangat kental gitu dengan hukum bisnis atau hukum ekonomi gitu. Ya, keterkaitannya. Iya, sehingga saya mencoba untuk magang di sini di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, karena kan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini juga banyak menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah ekonomi selain hukum saja gitu. Betul. Oke. Bro Yunus bisa jelaskan pada saat mau proses pengajuan magang di KPPU, ini prosesnya gampang, susah, atau berbelit-belit nih? Gimana nih? Menurut saya waktu itu KPPU membuka program magang ini sudah sangat jelas gitu mengenai persyaratannya, tata caranya gitu. Saya melihat melalui portal Magang ID di Instagram waktu itu. Saya melihat terus menelusuri lebih lanjut ke portal Instagram KPPU tersendiri agar valid gitu datanya. Ternyata setelah dicek, betul KPPU membuka lowongan magang secara virtual. Otomatis saya tertarik mencoba meng-apply dengan seluruh persyaratannya yang dimulai dari membuat proposal magang, terus KRS, semuanya segalanya saya penuhi, lalu saya kirim melalui email dan saya kirim juga melalui pos secara fisik gitu waktu itu. Alhamdulillah setelah itu hanya menunggu 2 minggu saya langsung dikabari oleh KPPU untuk ditawari magang itu.
Cepet juga ya Bro Yunus ya. Cepat Waktunya sekali. Cuma 2 minggu ya. Iya, cepat Nggak sekali. perlu harus berbulan-bulan nunggu ya kan. Enggak. Cepat. Menurut saya itu udah cukup baik sih. Iya. Oke. Nah, saat pertama Bro Yunus magang di KPPU, khususnya di kantor Kanwil 3 Bandung ini ya. Ini Bro Yunus sebelumnya pernah tahu nggak kalau di Bandung itu memang ada kantor Kanwil 3 Bandung, itu perwakilan dari KPPU? Sebelumnya saya sudah tahu karena waktu itu ada kakak tingkat saya Iya. pernah magang juga di sini. Oh gitu. Pernah magang, waktu itu juga kakak tingkat saya ini mengadakan kuliah umum. Oh iya. Kuliah umum antara dosen Unisba dengan Pak Aru Armando ini waktu itu. Kepala kantor Kanwil 3 Iya, Bandung. waktu itu juga saya menghadiri kuliah umum tersebut gitu. Oke. Sehingga saya, oh ini ada lembaga persaingan usaha toh di Bandung ini gitu, perwakilannya wilayah 3. Selain itu juga saya suka nanya-nanya ke kakak tingkat saya, bagaimana sih lembaga ini? Apakah sangat menarik atau tidak gitu waktu itu. Iya. Menurut dia, kakak tingkat saya ini katanya menarik lembaga ini gitu. Karena banyak menangani perkara-perkara yang sangat potensial dan penting gitu, kalau tidak itu gitu. Nah, jadi Yunus dari jadi tertarik nih untuk minat di magang di KPPU ya Yunus ya. Iya. Nah, setelah Yunus magang, Yunus di saat melaksanakan kegiatan magang itu waktu itu virtual atau memang udah langsung? Waktu itu secara yang ditawarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha virtual. Tetapi saat saya langsung ke Kanwil 3 Bandung ini, saya ditawari apakah mau magang secara fisik bertemu langsung atau melalui virtual online. Lalu saya berpikir nih, kenapa kalau ada tawaran itu kenapa tidak dicoba secara langsung gitu. Nah, saya magang secara langsung selama 2 bulan sejak bulan Juli hingga bulan September ini. Ya. Itu. Nah, ini kan karena magangnya langsung ya. Iya. Bro Yunus ya, berarti banyak pengalaman yang mungkin menarik. Mungkin enggak buat Bro Yunus. Betul. Tapi kita juga pengen tahu nih, kegiatan apa sih yang dilakuin seorang mahasiswa magang di KPPU Kanwil 3 Bandung ini gitu. Kalau kegiatan dari KPPU menurut saya tidak lebih jauh dari seperti kantor-kantor yang lain gitu. Ada kegiatan dimulai dari administrasi, karena KPPU ini merupakan salah satu lembaga penegakan hukum gitu terkait persaingan usaha. Nah, kita juga jadi mengetahui bagaimana tata cara secara umumnya gitu dijelaskan oleh para petinggi-petinggi komisioner, bagaimana penyelesaian sengketanya. Kita banyak melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Diklat KPPU ini gitu. Terutama waktu itu kan ada banyak pekerja yang baru nih, banyak melakukan pelatihan-pelatihan melalui Zoom juga. Saya diikut sertakan melalui Zoom tersebut gitu, sehingga menurut saya banyak menambah wawasan saya juga gitu mengenai KPPU ini gitu. Selain itu apalagi saya juga waktu itu secara tidak langsung mengetahui lah bagaimana informasi harga pasar seperti kebutuhan sembako, serta ini menelaah peraturan-peraturan menteri yang berkaitan dengan pangan dan larangan peraturan yang apakah ada yang bertentangan atau tidak gitu, seperti itu. Ya, jadi bisa untuk menambah wawasan dan ilmu tentang persaingan usaha juga ya buat Betul Yunus sekali. Ya memang itu yang kita harapkan kan dari seorang mahasiswa magang. Jadi kita bukan cuma hanya mengamati, tapi kita bisa terjun langsung. Ya, Bro Yunus ya. Nah, saya mau tanya nih buat Bro Yunus nih. Sebenarnya seneng nggak magang di KPPU nih ya kan? Misalnya ya kan, ya senangnya misalnya nih, saya seneng nih karena kalau setiap kali saya datang ke kantor
saya dapat makan siang gratis. atau ada honor gitu ya kan yang yang diterima nih dari KPPU gitu Bro Yunus nih. Kira-kira apa sih nih yang bikin sebenarnya saya mau tanya dulu nih, seneng nggak Bro Yunus nih magang di KPPU nih? Alhamdulillah senang. Seneng ya? Senang karena menurut saya orang-orangnya welcome lah. Ramah-ramah. Baik-baik. Serta ya betul yang tadi Bapak sampaikan, selalu ada makan gratis lah. Itu bonus. Bonus menurut saya bonus gitu. Selain itu juga ya ada perpustakaan inilah, lumayan kita bisa menggali sedikit informasi mengenai persaingan usaha, banyak seputar bisnis juga gitu kita melalui, karena koran-koran di sini kan sangat banyak gitu. Iya. Karena tiap hari kan kita pasti ada koran untuk mengamati bisnis. Iya. Jadi seneng nih Yunus ya magang di KPPU ya. Alhamdulillah senang. Serta menurut saya yang dari senangnya dari KPPU ini, pertama apabila ada mahasiswa yang semester akhir bisa dibantu untuk keperluan mencari data skripsi, ditawari baik dari seluruh fakultas apabila yang berhubungan dengan persaingan usaha ini. Menurut saya sih dari tindakan tersebut KPPU sudah sangat bantu gitu, terutama untuk mahasiswa gitu. Iya. Karena kan yang diingini mahasiswa kan bukan cuma sekedar program magangnya aja ya kan. Betul sekali. Karena menambah ilmu, menambah wawasan. Ya. Jadi pengalamannya lumayan lah Yunus ya. Betul. Di KPPU ya. Menyenangkan ya. Sangat menyenangkan apa menyenangkan aja nih Bro Yunus? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan ya. Oke. Nah, itu kan tadi sesuatu tentang kegiatan Bro Yunus magang di KPPU nih. Nah ini saya mau tanyain sedikit tentang kegiatan Bro Yunus di kampus nih. Boleh. Iya. Nah di Fakultas Hukum Unisba itu sebelumnya atau memang sudah ada nih mata kuliah persaingan usaha? Sebelum Yunus masuk ke kampus ini sudah ada Pak. Oh sudah ada ya. Tetapi waktu itu divakum dulu karena permintaan dari mahasiswa yang untuk masuk hukum bisnis jarang. Tetapi saat angkatan Yunus sekarang sudah semester 7 dibuka kembali peminatan mata kuliah hukum persaingan usaha ini. Oh gitu ya Nus. Karena ini sektornya dalam hukum bisnis dan rata-rata yang mempelajari hukum persaingan usaha ini yaitu mahasiswa semester 5 saat sudah penjurusan mau hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional. Nah, hukum persaingan usaha ini masuknya dalam hukum perdata bisnis. Perdata bisnis. Iya, perdata bisnis. Karena sektornya kan banyak yang menekankan pada pelaku usaha dan masyarakat ini. Berarti mata kuliah persaingan usaha itu sudah ada dari tahun 2017 di Fakultas Hukum. Bahkan sebelumnya. Ya. Sebelumnya. Wah, luar biasa nih. Nah, setelah ini Yunus udah ambil mata kuliah hukum persaingan usaha belum nih? Sudah. Udah. Sekarang lagi berjalan. Oh, lagi berjalan nih. Kuliah saya juga sekarang sedang kuliah online mengambil mata kuliah hukum persaingan usaha. 2 SKS. Oh, 2 SKS. Iya. Nah, menurut Yunus sendiri nih, karena sekarang lagi ngambil mata kuliah persaingan usaha, menurut Yunus itu layak nggak mata kuliah persaingan usaha tuh? Menurut saya, apabila melihat situasi zaman sekarang gitu ya, kejahatan semakin canggih, terutama bagi dalam sektor bisnis atau perdagangan, mata kuliah hukum persaingan usaha sangat penting gitu, terutama bagi calon para penegak hukum. Oh gitu ya? Iya, sehingga kan apabila nanti ketika para penegak hukum menemukan kasus seperti ini, sehingga tidak awam gitu melihat kasus-kasus persaingan usaha ini. Menurut saya mata kuliah hukum persaingan usaha selain itu layak juga karena
Indonesia ini kan negara yang sering ekspor nih Pak. Ekspor, bahkan kemarin juga kan ada ekspor benih lobster. Tapi ketangkap. Ya, itulah Yunus. Oke, Bro Yunus. Jadi menurut Bro Yunus memang layak ya secara khusus mata kuliah persaingan usaha itu memang ada untuk diterapkan di Fakultas Hukum ya. Layak sekali karena kan Pak, hukum persaingan usaha ini berkaitan dengan ekonomi gitu ya. Jadi ketika nanti para penegak hukum ataupun kita juga masyarakat gitu, apabila akan diberi penyuluhan atau informasi kan rata-rata oleh para pemangku jabatan gitu, sehingga penting sekali gitu apabila masyarakat zaman sekarang tidak mengetahui persaingan usaha ini sangat berbahaya gitu. Ya sebenarnya banyak manfaatnya ya. Banyak manfaatnya. Jadi kita juga harus tahu tentang persaingan usaha itu sebenarnya. Jadi ini Pak, izin menambahkan lagi aja. Oke, saya izinin Bro Yunus. Karena ini juga Pak, jadi kita bisa mengetahui nih monopoli yang diizinkan oleh hukum atau monopoli yang bertentangan dengan hukum gitu. Oke, Bro Yunus. Karena mungkin Bro Yunus punya pengalaman yang yang lumayan menyenangkan ya magang di KPPU ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong sekarang lagi udah mulai nyusun skripsi belum nih? Alhamdulillah kemarin magang selama 2 bulan sudah beres. Langsung mengajukan judul skripsi dan sekarang sedang menyusun juga skripsi. Oke. Jadi sekarang baru bab 2. Jalan bab 2. Ya semoga cepet lah skripsinya selesai Bro Yunus. Amin, ya. amin. Terima kasih. Sebelum kita menutup perbincangan ini, ada saran dari Bro Yunus untuk para mahasiswa yang berminat magang di KPPU? Saran untuk mahasiswa yang ingin berminat magang di suatu instansi, lembaga komisi pengawas persaingan usaha ini bisa dijadikan salah satu rujukan untuk magang, karena lembaga ini juga membuka kesempatan dan prospeknya sangat bagus untuk mahasiswa. Karena apabila ada mahasiswa yang tingkat akhir ingin mencari data pengolahan untuk dijadikan bahan skripsi, KPPU memberi bantuan dan fasilitas yang ada dalam semaksimal mungkin juga gitu. Apalagi Bro Yunus? Selain itu juga magang di sini sangat menyenangkan gitu lah. Sehingga cocok lah iklimnya untuk untuk makan setiap hari. Itu apa lagi nih Bro Yunus nih? Ya selain itu ketika sebetulnya kalau dalam tidak pandemi sih kita diikut sertakan dalam kunjungan-kunjungan, misalnya ke pasar atau ke tempat mana gitu. Kegiatan-kegiatan yang KPPU lakukan lah ya. Sehingga kan kita jadi ada pengalaman dan feel secara langsung gitu Pak di lapangan. Bisa jadi narasumber di dalam acara podcast juga ya. Selain itu juga teman-teman bisa menjadi narasumber podcast, diajarkan bagaimana membuat podcast serta bagaimana menyampaikan berita dari laporan KPPU yang dilatih oleh salah satu pembicara dari iNews TV. Sangat recommended lah pokoknya. Nah, itu tadi saran untuk maksudnya masukan untuk para mahasiswa yang minat untuk magang di KPPU ya. Kalau untuk KPPU-nya sendiri, Bro Yunus ada pesan-pesan nggak yang ingin disampaikan? Kalau pesannya untuk KPPU, menurut saya KPPU ini sudah cukup baik, maka pertahankan dan tingkatkan lagi. Karena di mata masyarakat KPPU ini sangat membantu, terutama dalam persaingan usaha di pasar secara
langsung gitu. Menurut saya Bisa dirasakan masyarakat secara langsung ya. betul sekali gitu. Oke Bro Yunus, kita mengakhiri perbincangan kita kali ini dalam Siap, acara podcast Pod Country. Siap. Oke sobat kompetisi semua, perbincangan kita kali ini bersama Muhammad Yunus Junaidi. Terima kasih atas atensi sobat kompetisi pemirsa Pod Country. Kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.